Allah tahu bahawa engkau tidak akan menerima nasihat yang murni, nasihat belaka, nasihat tok-tok anda terima ni. Menyenam tu kejap tu orang alim atau orang sufi yak pegah baik tak mikir ngendanya. Tanya dengan kenderaan saja anda, dengan rumah yang mewah, dengan mata benda dunia yang mewah, dengan bergelimang dengan harta dunia, kehidupan yang glamor. Ya ada tira orang sufi yak pegah. Yang paling dakun tabak hanara nak kaji nak pegah baik tak. Baik dah nak rasa lagi kamu. Yang berarti untuk dah terima nasihat belaka dia nak siap. Han siap yang dah terima nasihat. Dan malaikat terni langit ya pegah nasihat batanya yang nasihat tok sang handa terima. Maka karena handa terima nasihat tok, maka Allah gepecicipi batanya, geperasa bacut kiban dunia yang. Cara berasa ke gebi musibah. Li uronyona singoh katan. Uronyona singoh ke hana. Uronyo mangat singoh ke hana mangat. Uronyo mameh singoh ke fit. Ngeng perasa dunia badanya sadar tu rupaji genyo go betah dah semikir bati je ke. Stres tu. Betah mikir ati tele bati menyemenan. Hana pat tamat lah uronyona singoh ke hana. Ini adalah cara Allah untuk supaya katanya mudah berpisah hati dengan dunia. Jadi Allah mencicipi cita rasa dunia kepada kita agar kita mudah berpisah dari dunia. Yang salah satu pada nikmat Allah. Karena Allah pasti mengetahui atas sifat ciptaan makhluknya. Dunia ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Pasti Allah tahu tentang hakikat karakter manusia dan tahu hakikat karakter dunia. Karena itulah maka Allah menciptakan manusia berikut sifat yang melekat pada diri manusia tersebut. Kemudian Allah memberikan kepada manusia pilihan-pilihan di mana seorang hamba terserah mau memilih yang mana. Apakah manusia tersebut memilih jalan yang akan mendapatkan ridha Allah atau sebaliknya memilih jalan yang akan mendapatkan murka Allah. Alima Allah tahu sesungguhnya engkau terima akan nusaha nasihat. Nasihatnya nasaha yang makna dia khalis bersih. Zahabun khalis, zahabun nasih, emas yang bersih, emas murni. Ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu bersih, tidak bercampur baur. Tidak bercampur baur dengan syirik. Jadi orang mentang sembah Allah tapi mendewa-dewakan sesuatu yang selain Allah, berarti agama hana bersih dalam. Ad-dinun nasihah, agama itu khalisah, bersih. Nasaha makna logatnya khalasah. Jadi dalam logat nakan zahabun nasih, makna emas murni. Nasihatnya berarti nasih gebu makna nasihah secara makna uruf iaitu iradah kebaikan, tak iradah kebaikan. Ustaz yang nasih, guru yang nasih. Makna guru nasih, guru yang iradah kebaikan kepada murid-muridnya. Orang tua yang nasih, orang tua yang ingin kebaikan kepada anak-anaknya. Jadi makna nusaha ini ke pelajaran atau kebaikan. Saya mana orang nak pegah kebaikan, na orang bi pelajaran, nya hana siap dah terima. Nya pelajaran tu. Fazawwaka, maka fazawwaqaka, maka Allah mencicipi akan engkau min zawaqiha, daripada rasanya dunia. Itu perasa biu. Maka ini saat tanya tak gantungkan hati. Nah habai Imam Syafi'i yang di mana tinggal long limatan yang makna saat engkau menggantungkan hati terikat dengan selain Allah, Allah akan merasakan kekecewaan engkau terhadap sesuatu tersebut supaya engkau kembali kepada Allah. Maksud saat tanya berat tak gantungkan harapan kepada yang selain Allah, Allah berkecewa tu. Hang betruk. Supaya tanya pada ujung-ujung kembali kepada Allah. Oh hasil kau menyebabkan Allah, hasil kau tak harap bah manusia. Ibu kecewa tu, tak harap bah makhluk hang selesai. Ujung-ujung ke lagi bak tarit patah. Tak harap bah makhluk yang rupa peroken tak harap bak pagi lagi dan nyata pagi pajuh tanaman. Ketika itu hang dapat tak harap le, kaki kembali kepada Allah.
Ya, memang hikmat memang Allah sengaja berkecewa karena dia tergantung berat tergantungkan harapan manusia, maka kecewa oleh Allah kan tak harap Allah. Yang tak harap Allah, Allah hang berkecewa ada yang. Tapi kan tak harap manusia dia perasa. Seolah-olah dia kuncuk rasa keharap lembak yang kandung. Rasain lu.